Halo guys, kenalin gue Adit. Gue dari Universitas Bakri, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini gue pengen ngebahas tentang isu yang udah marak di media sosial, di berita-berita, yaitu tentang resesi global di 2023, di mana Indonesia akan berdampak besar juga akan hal ini, di mana posisinya masyarakat Indonesia harus concern juga terhadap hal ini, mau dari kalangan atas ataupun kalangan bawah, kaula muda atau yang sudah berumur. Jadi di sini gue pengen ngebahas itu semua, dari faktor penyebabnya resesi itu sendiri, terus penyebabnya apa, terus juga solusinya apa. Dan kali ini gue bakalan ditemenin oleh narasumber gue. Boleh memperkenalkan diri? Hai guys, nama gue Dina. Gue dari Marketing Communication dari salah satu perbankan swasta di Indonesia. Oke, menurut gue resesi itu uh, hal yang cukup awam bagi gue. Yes. Karena kesulitan ekonomi suatu negara itu apa sih sebenarnya kalau menurut lo, Din? Resesi itu, ini gue jelasin secara general aja ya, Dit. Ya, Kayak boleh. yang mungkin bisa ditemui juga oleh teman-teman di berbagai macam sumber. Dimana menurut gue resesi secara general itu merupakan sebuah kondisi perekonomian dari sebuah negara di Indonesia maupun secara global, yang dimana perekonomian negara tersebut itu mengalami stuck gitu loh, Dit. Jadi perekonomiannya itu tuh nggak bertumbuh, nggak berkembang, tapi malah stuck dan bahkan menurun gitu kan. Ngedrop. Betul, jatuhnya ngedrop gitu loh. Di resesi itu seperti itu gitu kan. Ini dalam pengertian singkatnya gitu, generalnya seperti itu. Yang dimana ya resesi dengan pengertian seperti itu ya, ini merupakan sebuah tantangan juga pastinya, bukan cuma buat Indonesia, bukan cuma masyarakat Indonesia, tapi ya secara global gitu, kembali lagi ke seluruh dunia gitu. Nah, sekarang gue udah sedikit mengerti nih, walaupun gue belum, masih ngeraba-ngeraba juga ya kan. Gue pengen tahu juga, dari kesulitan ekonomi tersebut berarti kan ada penyebabnya tuh. Betul. Nah, penyebabnya itu apa sih kira-kira, Din? Oke, kalau kita ngomongin masalah penyebab pasti ada dong. Nggak mungkin ada asap tapi nggak ada api gitu kan. Pasti ada penyebabnya. Kalau kita lihat lagi, kita telaah lagi dari tadi deskripsinya si resesi itu, dia dimana yang tadi lo bilang kesulitan sebuah negara dalam hal perekonomian, terus tantangannya juga perekonomiannya itu stuck atau bahkan malah menurun. Dampak-dampak yang ada beberapa sih menurut gue yang bisa kita breakdown. Mungkin yang pertama itu adanya goncangan ekonomi yang tiba-tiba. Contohnya seperti apa? Kayak pandemi sebelumnya kita nggak ada yang tahu loh pandemi itu akan terjadi gitu kan. Ya dimana pada saat pandemi ya lo tahu sendiri, kita ngerasain selama 2 tahun di rumah, terus gak bisa beli apa-apa, diisolasi, kita mau beli apa-apa juga bingung gitu kan, gak ada yang jualan ya kan? Iya, bahkan gak ada yang jualan gitu kan. Itu jadi ya perekonomiannya nggak jalan gitu loh, perkembangan perekonomiannya nggak jalan. Dan itu pandemi bukan cuma di Indonesia doang kan, Dit. Di seluruh hampir di seluruh dunia gitu kan, merasakan adanya pandemi gitu kan. Terus iya betul, si pandemi itu jadi salah satu goncangan atau tantangan ekonomi dari sebuah negara gitu kan, yang dimana ya itu bisa jadi penyebab terjadinya resesi gitu kan, karena ya perekonomiannya jadi nggak jalan gitu, nggak ada jual beli dan segala macamnya. Terus selain itu juga mungkin bisa diperparah dengan kemarin, kalau kita ada di berita itu lagi banyak banget yang ada konflik politik, konflik negara, antar negara. Iya benar. Ya itu kan ya cukup berpengaruh banget ya sama perekonomian gitu kan. Itu mah parah banget. Betul gitu. Selain itu mungkin adanya inflasi, penaikan harga gitu kan. Inflasi yang kayak inflasi deflasi gitu ya. Betul, inflasi dan deflasi gitu. Dan mungkin selain itu juga adanya hutang dari negara yang menumpuk gitu. Itu juga bisa sih menurut gue untuk menjadi sebuah penyebab terjadinya resesi tersebut. Betul. Gitu teman-teman. Jadi kayak menurut gue mungkin gue bisa simpulin sedikit, berarti apapun faktor ekonomi yang dihadapi sebuah negara,
itu pasti akan ada pasang surut ya, Din. Betul. Nah, berarti di pasca surutnya itu dinamanya resesi dan menjadi penyebabnya itu banyak faktor ya. Betul. Nah, kalau menurut lo nih, di suatu negara itu khususnya di Indonesia nih, apa sih dampaknya itu dari yang minim dampak, maksudnya kayak resikonya paling kecil sampai yang ekstrim gitu. Apa sih dampaknya kira-kira dari resesi tersebut tuh? Oke, dampak dari resesi itu sendiri gitu kan pasti ya banyak lah. Salah satunya mungkin adanya yang tadi kan ada inflasi gitu kan, jadi kemungkinan bahan pokok, bahan pangan pokok, iya. di kita di Indonesia contohnya gitu jadi naik gitu kan. Iya, beras, minyak, lauk telur, gitu kan itu naik, dan kita juga udah ngerasain itu sebenarnya kayak cabe minyak itu kan naik sih, kan bener gitu sih. kan. Terus selain itu juga ya adanya penaikan harga bahan pangan itu bisa bikin juga jadi menurunnya tingkat konsumsi dari masyarakat, terus pembelian juga jadi menurun gitu. Jadi minat belinya menurun. Betul, minat beli yang menurun karena adanya kenaikan harga bahan pokok seperti itu gitu kan. Ya kita nggak mungkin lah, nggak munafik kan, nggak semua orang ekonominya akan stabil aja yang bisa menghadapi atau bisa bisa survive di posisi yang cabai aja naik mahal banget, minyak aja bawang, waduh banyak. Iya betul, dan kemarin minyak naik aja itu kan sangat amat. Iya tuh ibu-ibu tuh. Iya kan, jadi kayak ya polemik sendiri gitu kan itu. Terus selain harga bahan pokok, bahan pangan naik, terus juga tadi inflasi. Dari faktor inflasi, terus konsumsi atau minat belinya menurun. Terus juga mungkin ya buat perusahaan gitu. Betul, bisa juga gitu. Dari perusahaan sendiri mungkin banyak yang dilakukan atau perubahan gitu kan. Karena pasti ya sebuah perusahaan kita maksudnya di perusahaan itu kan pasti salah satu goalsnya itu kan mencari profit gitu kan. Iya, betul. Ketika adanya resesi terus juga maksudnya jadinya goncangan ekonomi, ya perusahaan juga pasti nggak mau rugi gitu kan. Iyalah, pasti. Jadi pasti ada berbagai macam hal atau kegiatan, sebuah hal preventif yang dilakukan sama si perusahaan itu. Apa sih yang dilakuin sama perusahaan? Ya apa aja, dari mulai hal kecil kayak ya gaji kita nggak bisa naik gitu kan, atau bahkan malah diturunkan gajinya gitu, atau bahkan sampai ke yang ekstrim, yaitu terjadinya PHK gitu kan. Nah itu dan itu dilakukan ya karena perusahaan bukan jahat sih, lebih ke arah ya mereka mau berhemat gitu kan. Dan dari survive juga ya. Betul, dan dari apa yang mereka lakukan salah satunya PHK itu bisa menjadi sebuah dampak juga Iyalah, pastilah. Jadi pengangguran semakin banyak gitu kan. Bener. Pengangguran jadi semakin banyak, terus juga ya jadi sulit lah buat masyarakat Indonesia untuk bisa mencari pekerjaan. Ya maksudnya sekarang aja yang istilahnya belum terjadi resesi itu itu udah banyak banget. Betul. Ya kan pengangguran. Betul, pengangguran tuh banyak. Gue sempat searching dan gue sempat lihat juga dari berbagai macam media gitu, sumber media Indonesia yang besar. Mereka tuh memberitakan gitu kalau misalkan sekarang tuh di Amerika, di China itu tuh gelandangan itu tuh semakin banyak jumlahnya gitu loh. Pengangguran itu tuh semakin bertambah gitu kan. Lo bisa bayangin kalau misalkan resesi itu beneran kejadian, mau ditumpuk kemana lagi gitu kan. Gitu sih sebenarnya. Terus ya hal itu akan berdampak apa? Ya jatuhnya turunnya kesejahteraan masyarakat dong. Betul. Jadi masyarakatnya nggak sejahtera, masyarakatnya bingung, nggak maju gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu sih. Tadi kan kita kan gue udah nangkep nih apa sih faktor atau dampaknya sedikit gitu. Betul. Yang gue paham juga itu banyak banget dampaknya, efeknya gitu ke masyarakat terutama ya kan, dari ibu rumah tangga tadi, para pegawai, pelaku usaha, terus pemilik perusahaan pun juga merasakan ya kan, semuanya ya kan.
kalau dari tadi kita udah ngebahas itu semua, kayaknya agak afdol kalau kita nggak ngomongin solusi nih, Din. Iya. Apa sih yang terbesit kalau gue sih ya, dari sisi gue nih, solusi ya kita mesti kayak pilih-pilih lah kalau kita mau mengeluarkan uang sekarang, nggak kayak sebelumnya, harus lebih aware. Betul. Kalau menurut lo gimana, Din? Betul. Solusinya? Gue setuju banget sih sama apa yang lo bilang tentang solusi itu kita lebih pilih-pilih. Kalau gue boleh tambahin, mungkin bisa dengan bahasa bahwa kita harus berhemat. Betul. Berhemat di sini bukan berarti kita kayak ngendepin uang kita gitu kan. Itu nggak bisa juga kan, gitu. Maksudnya Yes. kalau lo ngendepin duit lo, terus pembelian atau maksudnya jual beli itu juga nggak ada perputaran ya. uang ya. Perputaran uang yang nggak ada ya sulit juga gitu loh. Itu bisa jadi salah satu dampak resesi juga gitu kan. Jadi berhemat di sini ya seperti yang lo bilang tadi, dimana kita milih-milih barang yang mau kita beli, kita nggak jadi pribadi yang konsumtif, kita pilih apa yang kita butuhkan, lebih prioritasin yang betul, butuh dulu. lebih prioritasin ya. Salah satu prioritas utama otomatis adalah bahan pokok dong, bahan pokok betul. yang kita butuhkan sehari-hari gitu kan. Sehari-hari. Betul. Terus juga selain kita berhemat, otomatis kita juga harus, selain berhemat, ini salah satu hal yang gue sering bikin jadiin konten sih gitu. di kerjaan gue. Selain berhemat, kita juga harus menyiapkan dana darurat. Oh iya. Kayaknya emergency sih benar, betul. Kayaknya sih ini suatu hal yang kayak gampang lah itu gitu kan, bisa gue sisain gitu. Tapi menurut gue betul. Menurut gue dana darurat itu nggak bisa disisain, bukan disisakan tapi disisihkan. Dimana posisinya ini bisa dan harus wajib kudu bisa jadi prioritas sebuah, maksudnya seseorang ketika mereka punya pendapatan. Jadi mereka nggak menyisahkan pendapatannya untuk dana darurat, tapi masih menyisihkan di awal gitu loh. Oh iya, ini untuk dana darurat. Gaji langsung tuh, ini buat ini dan ini buat dana darurat nih. Betul, gitu. nabung dan dana darurat. Wah, itu udah komplit, bukan komplit combo, tapi maksudnya the best combo sih gitu kan. Ada tabungan, ada dana darurat gitu. Dana darurat kan ya nggak harus maksudnya nggak sebenarnya ini jatuhnya kayak kalau bisa dibilang investasi ya mungkin bisa juga gitu kan, karena apa, kita nggak tahu loh yang akan kejadian kita ke depan apa, kecuali kalau misalkan lo dukun gitu ya mungkin gitu kan. Jadi kalau misalkan lo ke depannya nggak tahu, menurut gue salah satu hal yang bisa lo lakuin untuk jaga-jaga adalah dengan cara menyisihkan dana darurat tadi, nggak sih? Betul, lebih gitu baik kan? sedia payung ya sebelum hujan gitu. Karena apa yang bisa kita dapetin selain dana darurat itu? Ya ketenangan dong. Betul. Ya kan, ketenangan, kenyamanan. Terus selain itu apa? Ketika terjadi apapun itu nanti ke depannya yang menyisahkan kita, dan salah satunya mungkin resesi itu, kita juga jadi oh iya, kita ready gitu loh. Kita udah menyiapkan dana darurat ini untuk ya udah ke prepare. Betul, kita lebih bisa prepare lagi gitu kan, apa yang bisa kita lakuin. Terus apa lagi tentang dana darurat yang bisa bikin kita jadi lebih nyaman? Ya kalau kita udah punya dana darurat, terus kejadian itu udah ada di kita, terus kita prepare, ya kita juga jadi nggak pusing gitu loh. Mental kita terjaga kan. Sekarang lagi zaman-zamannya tuh mental health ya kan. Betul, lagi zaman-zamannya mental health. Nah ini salah satu hal yang bisa kita dapetin loh ketika kita punya dana darurat. Lo nggak putus asa, lo nggak sedih, lo nggak kalut, pikiran lo lebih tenang, lebih plong. Jadi ya ketika lo menghadapi sesuatu yang dimana posisi itu darurat dalam tanda kutip negatif, lo bisa jadi lebih ya ready aja gitu. Lo ready dengan apa yang terjadi gitu ya. Lo jadi pribadi yang siap akan sesuatu gitu kan. Gitu sih. Terus selain tadi nabung punya udah. dana darurat udah. Jangan lupa investasi dong. Oke. Karena iya kan, investasi ketika lo punya pendapatan, ya selain nabung, selain punya dana darurat, ya coba aja gitu loh. Ketika lo punya duit, lo punya penghasilan, ya jangan langsung dibelanjain semua toh. Tapi kan gue kan mahasiswa nih, Din. Investasinya tuh kayak buat sehari-hari aja udah susah gitu. Maksudnya kayak bensin, makan, terus buat macem-macem ya kan, tugas ini itu ya kan.
itu butuh juga, tapi dia masih bisa sih, tapi walaupun sedikit itu apa sih investasi yang sedikit gitu ada. Sebenarnya menurut gue ketika lo mau berinvestasi atau lo mengatur keuangan itu tuh kembali lagi dengan cara berpikir lo sih, dan gimana cara lo mengatur keuangan gitu. Kayak goals gue apa dulu nih. Betul, gitu ya, tujuan finansial lo apa sih gitu kan. baru tinggal sesuaiin dah tuh. Betul, dan planning lo kan pasti akan ada gitu kan. Itu sih sebenarnya kembali lagi ketika kita mau mengatur keuangan, semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi lo nggak bisa samain, misalkan lo dia punya teman yang sama-sama mahasiswa, sama-sama umurnya sama, semester yang sama, terus lo mau nyamain tuh tujuan finansial atau keadaan ekonomi lo sama dia, nggak bisa juga kan? Iya, karena kan kebutuhan lo sama kebutuhan dia nggak sama gitu kan. Jadi kembali lagi sebenarnya kalau masih mahasiswa, menurut gue bukan sebuah penghambat lo sebagai mahasiswa untuk bisa melakukan atau bisa menggapai tujuan finansial lo gitu kan. Justru menurut gue itu sebuah peluang biar lo bisa lebih maju lagi gitu kan. Betul banget tuh. Terus ya investasi tadi apa sih gitu yang bisa kita lakuin? Gue taunya tuh reksadana, terus apalagi sih? Bisa itu juga bisa, itu investasi yang bisa Saham. Dibilang minim resiko dia. Oh ya, minim ya. Betul, ya minim resiko aja, maksudnya buat pemula gitu kan. Atau mungkin memang kita mau investasi, gue mau investasi, gue udah tahu nih ada resesi, terus nanti gue mau investasi apa ya, minim resiko aja deh ya. Tadi yang lo sebut reksadana, deposito, terus juga ya banyak berbagai macam jenis resikonya sama dan buat resiko. Betul, yang sesuai, yang lo bisa sesuaikan dengan profil resiko lo masing-masing gitu. Kalau mungkin dibilang minim risiko sama lo, belum tentu sama orang lain bisa gitu. Jadi ya sebenarnya semua itu silahkan disesuaikan dengan profil resiko lo masing-masing gitu kan. Tadi investasi udah nih dia, terus dana darurat udah, terus tadi tuh satu lagi tuh investasi udah, dana darurat udah, terus menabung udah. Ada lagi gak kira-kira? Pasti ada lah untuk si solusinya apa? Ya kembali lagi, ketika lo udah tahu nih lo ada tantangan di depan, terus lo udah harus nabung, lo udah harus investasi, lo udah tahu nih lo harus nabung, dana darurat, investasi, terus apa nih yang bisa memenuhi tiga itu? Apalagi kalau misalkan bukan cari duit, ya kan ya? Harus ada duitnya dong, harus ada uangnya kan? Masa iya gue pengen nabung gak ada duitnya? Betul, harus ada uangnya dong, iya, harus punya penghasilan gitu harus kan. cari penghasilan yang banyak dulu, baru bisa nabung. Betul, dan nggak harus banyak duit. Menurut gue penghasilan banyak itu kan, itu relatif ya. Relatif gitu, itu relatif menurut gue, betul. Jadi ketika lo punya penghasilan, ya kemungkinan besar lo bisa kok tiga-tiganya itu gitu kan. Nah, dengan cara apa? Punya penghasilan bagus, tapi kalau lo punya penghasilan lebih dari satu, itu lebih bagus lagi nggak sih? Jadi tuh ada penghasilan lebih dari satu titik gitu maksudnya? Betul, kayak lo punya beberapa kantong yang dimana itu bisa didapetin dari ya mungkin pekerjaan di luar pekerjaan tetap lo gitu kan. Mungkin pekerjaan sampingan side job ataupun mungkin lo usaha apa yang menurut lo sesuai passion gitu kan. Kayak anak muda banget kan zaman sekarang yang kayak lo mau kerja sesuai passion gitu kan. Gitu, jadi apaan aja bisa. Benar kayak usaha seperti itu yang bisa mengokohkan gitu ya, kayak bisa menguatkan kondisi ekonomi lo ketika terjadi sesuatu, dan dimana pastinya ketika ekonomi lo udah dikuatkan dengan adanya kantong-kantong yang banyak itu, kantong-kantong penghasilan yang banyak itu, ya lo bisa di sini nih jadinya gitu ya, gue ada di sini nih, ini di sini nih gitu. Dan lo bisa jadinya ya memenuhi yang tadi, nabung, investasi, dan darurat lo bisa penuhi, bahkan bisa melebihi gitu kan. Gitu sih menurut gue. Jadi ketika lo punya peluang, dimana posisinya kita berdua juga masih muda kan, lihat betul banget, banyak peluang yang yang ada di depan. Jadi lebih baik menurut gue, baiknya kita bisa ngegapai peluang itu sebanyak mungkin. Terus cari cari skill yang baru juga, mungkin ya kan, yang bisa kita manfaatin jadi aset kita buat nanti ke depannya gitu. Betul banget, Din. Oke, Din, ini karena durasi juga ya. Thank you banget, Din, udah mampir, udah ngobrol-ngobrol juga ya kan di podcast ini. Oke guys, thank you guys. Itu semua tentang resesi, yang dimana tadi kita udah ngebahas tentang
dampak, faktor, penyebab, solusi. Mungkin itu semua dari gue. Bye bye.